Kali ini kita akan bahas contoh-contoh konkret dari penggunaan interface di Golang. Contoh pertama, kapan kita perlu menggunakan interface ialah pada saat kita ingin mendefinisikan tipe data any. Jadi, sebelum Go 1.18, cara kita untuk mendefinisikan tipe data any itu ialah melalui interface. Jadi, seperti yang kita tahu sendiri bahwa Golang itu sebenarnya kan bahasa yang static typing, di mana kita perlu mendefinisikan setiap tipe data di variabel kita. Misalkan untuk string di sini kita perlu definisikan dia sebagai string, atau age yang dimana dia umur kita perlu kita definisikan sebagai integer dan lain sebagainya lah. Tapi kalau kita ingin mendefinisikan suatu tipe data yang dimana semuanya itu bisa masuk, atau dalam bahasa lain disebut sebagai any, kita perlu yang namanya interface. Contohkanlah di sini aku pengen definisikan sebagai any type, misalkan seperti ini, dan dia tipe datanya adalah interface kosong seperti ini. Apabila kita definisikan sebagai interface kosong seperti ini tuh merupakan sinonim dari tipe data any. Ini dapat kita assign seperti ini, misalkan string Mario, atau umur 8, atau tipe data lain yang lebih kompleks, misalkan struct ya. Di sini aku definisikan tipe data student dengan ID berupa integer. Lalu aku buat variabelnya student dengan ID 1, misalkan seperti ini. Lalu aku assign ke dalam any type student. Dia pun juga bisa seperti ini. Kita print, kita coba print. Dia juga bisa di print sesuai dengan assignment terakhir, yaitu student. Dan seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, bahwa interface kosong itu merupakan sinonim dari tipe data any. Jadi kita bisa juga definisikan ini sebagai any kayak gini kalau kalian sudah menggunakan Golang versi 1.18 ke atas. Tapi kalau kalian masih menggunakan Golang versi lawas, ya kalian biasanya bertemu dengan tipe data yang kayak gini, yang dimana itu merupakan any, seperti itu. Dan ini akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, kayak gitu. Tapi jeleknya kita menggunakan cara seperti ini adalah kita nggak bisa mengakses field-field yang ada dalam suatu struct maupun metode yang ada di dalam struct, karena tipe data any atau tipe data interface kosong itu nggak mengekspos hal-hal yang seharusnya ada pada suatu tipe data. Misalkan student ini kan punya ID ya. Nah, karena any type ini sudah aku assign sebagai student, maka aku nggak bisa aku akses ID seperti ini. Begitu juga apabila si student ini ternyata punya yang namanya method. Ya, anggap aja si student ini punya suatu getter getName sebagai method, dan apabila aku ingin akses getName, yes, dia nggak akan bisa karena tipe data dari anytype ini merupakan interface kosong. Dan seperti yang sudah aku jelaskan pada teori sebelumnya, bahwa interface itu merupakan kontrak, dan sementara kontraknya di sini itu nggak ada. Dan juga interface juga bisa sebagai masking ya, yang dimana masking itu kita bisa masking metode-metode yang harus ada di dalam suatu interface. Tapi sementara itu interface kita yang interface kosong ini, dia nggak mengekspos atau dia nggak nge-masking metode apapun. Makanya semua tipe data itu bisa masuk, kan logikanya kayak gitu. Karena semua tipe data itu apabila kita bedah secara kontrak ya, karena kontrak interface-nya itu merupakan kontrak kosong, ya semua tipe data bisa masuk. Seperti itu. Dan juga sisi buruknya adalah method getName yang seharusnya ada dalam suatu type student, dia nggak bisa ke-expose karena interface ini dia nggak punya method apapun. Seperti itu. Jadi apabila kita bertemu suatu variabel dengan tipe data interface kosong atau any, yang bisa kita lakukan apabila kita ingin akses field-field di dalamnya atau metode-metode di dalamnya ialah dengan mengcasting variabel tersebut ke tipe data yang kita inginkan. Contohnya adalah kita pengen casting any type ini menjadi student. Student di sini udah ada. Cara kita mengcasting ialah kita tinggal tulis variabelnya apa, lalu diikuti dengan titik, lalu tanda kurung, dan kita pengen assert dia sebagai tipe data apa. Misalkan di sini student, kayak gini. Dan student any, nah ini kita bisa akses getName kayak gini. Misalkan di sini aku print getName-nya. Yes, dia bisa di print sebagai Mario, yang berarti getName berhasil kita panggil. Tapi casting pun harus digunakan dengan hati-hati ya, karena bisa jadi proses casting itu gagal. Contohnya apabila aku assign dia sebagai string. Student ini perlu aku komen dulu. Nah, aku assign dia sebagai string, tapi aku ingin dia sebagai student. Apakah bisa seperti ini? Jawabannya enggak. Yes, dia error karena ada conversion yang dimana conversionnya itu dia nggak support. Cara yang bisa kita lakukan untuk handle kasus seperti ini adalah, beruntungnya di Golang itu ada satu
variabel yang di-return oleh proses casting yaitu variabel OK kayak gini. Nah, dari OK ini kita bisa cek apabila proses castingnya sukses, OK akan bernilai true. Dan apabila gagal, sebaliknya. Jadi kalau kita mau akses si student N ini, kita perlu masukkan dia ke dalam OK untuk memastikan bahwa proses castingnya udah lancar. Kayak gitulah intinya. Kita coba run ulang. Yes, dia nggak di print. Yang di print itu AnyType yang ini, yang berarti dia Mario dengan M kecil. GetName kita dia Mario dengan M gede, yang dimana berarti proses castingnya gagal, OK-nya bernilai false. Jadi seperti itu penggunaan interface untuk mendefinisikan tipe data any. Yang perlu kita note adalah deklarasi interface kosong seperti ini. Ini itu untuk mensimulasikan tipe data any, yang dimana tipe data any itu sudah hadir di Go 1.18. Nah, jadi apabila kalian udah pakai Go versi baru, ya kalian bisa langsung pakai tipe data any, nggak perlu kita definisikan sebagai interface kosong. Namun apabila mungkin kalian ketemu dengan library-library di mana versi Go-nya udah lawas, ya pasti mungkin kalian akan bertemu dengan tipe data yang kayak gini. Jadi bisa dianggap ini sebagai any, kayak gitu. Contoh kedua dari penggunaan interface ialah membuat plugin komponen. Jadi apa itu plugin komponen? Jadi plugin komponen adalah komponen yang bisa kita gonta-ganti. Contohnya adalah misalkan kita pengen buat komponen caching cache, yang dimana itu bisa mempercepat proses get data dari server. Misalkan di sini aku punya cache service seperti ini. Dia struct. Cache ini implementasinya bisa macam-macam ya. Kita bisa pakai Redis, Memcache, atau bahkan in memory. Implementasinya macam-macam. Dan mungkin di sini katakanlah aku pakai Redis gitu aja kali ya. Redis. Nah, kita buat satu metode. Kita bisa get kayak gini. Dan dia akan return sebuah string. Ya, kita simulasikan ini sebagai dummy aja. Seperti ini. Dan kita bisa buat factory metodenya. Ya, contoh simpel-simpelnya kayak gini lah. Yang pasti kalau contoh aslinya ya, dia bakal harus ada koneksinya dan lain-lain. Cuman kita simulasikan aja bahwa ini merupakan service cache dari atau ke Redis, kayak gitu. Dan kita bisa panggil fungsi factory-nya, yang berarti kita dapat cache service seperti ini. Set. Dan kita bisa get seperti biasa. Nah, kayak gini. Dan kita coba print hasil cache-nya. Oke, kita sudah dapat hasil cache dari Redis. Oke, kebutuhan layer cache kita di backend adalah menggunakan Redis. Itu untuk saat ini. Kita coba fast forward ke mungkin sekitar 2-3 tahun ke depan. Ternyata Redis ini cost-nya tinggi. Entah kenapa cost-nya pokoknya tinggi. Dan atasan kita minta Redis ini diganti oleh sesuatu yang lebih murah. Misalkan kita bisa implementasikan itu di in-memory, dan itu kan lebih murah karena kita cukup perlu satu server untuk implementasi cache-nya. Bisa langsung jadi satu di service backend kita sendiri. Nah, kebutuhannya udah berubah nih. Jadi kita perlu buat struct baru lagi untuk mengakomodir kebutuhan in-memory cache. Nah, kita buat lagi in-memory cache service. Oke, lagi-lagi struct kosong karena kita cuma perlu simulasikan ada. Kita buat metode untuk mengambil data cache-nya. Nah, kayak gini. Dan kita perlu ganti ini, karena kebutuhannya udah berubah, kita perlu implementasikan si in-memory cache service. Sorry, aku lupa. Kita juga buat factory metodenya. Tentu dia return in-memory cache service. Nah, kayak gini. Oke, kita ganti ini menjadi new in-memory cache service. Nah, ini karena error, aku ganti juga. Nah,
Oke, kita sudah berhasil mengganti cache kita dari Redis ke in-memory. Oke, di sini aku sudah simulasikan arsitektur backend sederhana, yaitu di sini ada layer handler, ada layer use case, dan ada layer repository. Ketiga-tiganya ini saling berkaitan ya. Kalau handler di sini untuk mensimulasikan kayak controller gitu. Kalau di use case, nah use case ini mensimulasikan bisnis prosesnya yang terjadi di API kita. Dan si use case ini nantinya akan dipanggil di dalam handler. Dan juga terakhir ada repository. Repository ini merupakan layer yang digunakan untuk mengakses database atau ada I/O di bagian repository ini. Dan repository ini digunakan untuk mengabstraksikan pengambilan data di bagian use case. Nah, ini. Ketiga-tiganya di sini akan masuk ke dalam struct ya. Dan setiap structnya akan ada metode yang mensimulasikan handler atau controller yang berkaitan sama API. Biasanya seperti itu. Nah, nanti akan saling berkaitan. Misalkan handler di sini aku punya get user handler dan dia akan manggil use case get user by ID, yang dimana use case ini kita inject via factory method seperti ini, factory function, sorry. Nah, dari use case ini akan mensimulasikan pengambilan usernya. Ini simpel-simpel aja karena kita cuman ngambil user dari repository, dan dari repository ini repository bisa ambil dari mana aja, misalkan dari API, dari database, atau dari cache dan lain sebagainya lah. Nah, ini sederhana aja. Dan biasanya handler, repository, dan use case ini dia akan digabungkan dalam suatu function. Misalkan seperti ini. Misalkan aku pengen buat yang namanya handlernya. Berarti handler aku import dulu. Lalu aku panggil new user handler. Yang dimana new user handler dia membutuhkan use case-nya. Nah, dari use case ini ya aku panggil dulu si use case-nya. Use case dot new user use case. Seperti ini. Nah, tapi ternyata user use case-nya itu butuh repository. Nah, kita panggil repository-nya. Nah, new user repository kayak gini. Ternyata new user repository sudah nggak butuh apa-apa. Dan ini sebagai contoh aja. Dan umumnya user repository itu butuh koneksi ke suatu tempat. Misalkan ke database, atau ke service API lain, atau ke Redis, dan sebagainya lah. Ini cuma sebagai simulasi aja. Dan kita sudah dapat repository-nya. Kita simpan dulu repository. Nah, lalu repository bisa kita injekkan ke dalam use case ini. Dan dari user handler, dia butuh use case, kita juga bisa injekkan use case-nya ini tadi. Kita singkat menjadi UC. Nah, UC kayak gini. Nah, umumnya cara kita melakukan dependency injection kalau konteksnya adalah layer-layer struktur codingan kita itu biasanya seperti ini. Dan ini juga jangan lupa disimpan. Kita singkat jadi H aja lah ya. Nah, dari H ini nanti ini bisa masuk ke endpoint apa aja tuh, get user handler atau apapun lah. Tapi ini sebagai contoh aja. Nah, lalu manfaatnya aku mendemonstrasikan ini tuh apa dengan topik kali ini, yaitu interface. Jawabannya itu adalah kayak gini. Misalkan di layer repository. Nah, ternyata layer repository ini, dia itu membutuhkan yang namanya layer cache. Nah, di sini aku buat cache-nya terlebih dahulu ya. Cache kayak gini. Dan aku pindahkan cache-cache-ku itu tadi ke dalam layer tersebut. Nah, kayak gini ya. Aku pindahkan seperti ini. Lalu ini aku hapus. Dan aku pindahkan ke dalam layer cache. Nah, kayak gini. Ini aku hapus dulu. Oke, dan di repository kita itu membutuhkan layer cache. Jadi, di bagian struct ini, aku juga tidak lupa nambahin cache juga. Sini kita kasih nama cch aja lah ya. Cache dot, aku bisa milih nih cache apa yang aku perluin. Sini aku expose dulu untuk struct-nya. Nah, seperti ini. Kita jadi punya dua pilihan nih. Kita pakai cache dari Redis atau kita pakai cache dari in-memory. Untuk saat ini mungkin aku ambil dari yang Redis aja kali ya. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa kita tambahkan ke dalam factory function-nya. Ya, seperti ini. Lalu, nah, sini pasti bakal error karena dia membutuhkan cache service. Sini aku komen. Lalu aku ambil cache service dari dari Redis inilah. Nah, kayak gini. Dan aku bisa inputkan ke dalam cache service ini. Nah, kayak gini. Dan tidak lupa di repository ini, misalkan kita ambil data user itu ternyata dari cache-nya. Nah, ya, ini contoh-contoh aja lah ya.
kayak gini. Nah, seperti ini. Oke. Ini nggak akuran karena ini sebagai contoh aja. Tapi dengan kata lain, ini sudah bekerja. Anggap aja ini bekerja lah ya. Lalu kita kembalikan ke contoh tadi. Katakanlah ini sudah 5 tahun dan Redis terlalu mahal untuk kita pakai. Sehingga kita ada plan migrasi ke in-memory cache atau kita implementasi cache kita sendiri. Jadi kita perlu rewrite layer cache kita ini tadi. Namun beruntungnya adalah kita sudah punya cache backup, yaitu in-memory cache service. Kita sudah punya ini. Kita tinggal pasang aja ke dalam repository kita. Kita perlu ganti ini. Karena kita pakai concrete ya ini. Nah, kita perlu ganti kayak gini. Dan juga di sini pun ada error dia. Di sini ada error, di sini ada error. Nah, gimana ini? Kita perlu ganti ini. Kita juga perlu sesuaikan ini juga. Nah, ini contoh sederhana aja. Ada sudah ngimpact kemana-mana ini. Terus kita perlu ganti di sini juga. Karena ini pakai Redis ya, dia bakal error di sini. Nah, kita perlu pakai yang in memory. Kita perlu setup ulang. Nah, seperti ini. Baru setelah kita ganti, ada beberapa tadi yang ke impact, baru codingannya bekerja seperti semula lagi. Dan ini bakal merepotkan banget. Mungkin kalau kalian lihat dari contohku yang aku contohin barusan, ya kita tinggal ganti-ganti aja kan. Toh dari golangnya juga sudah nunjukin yang error di mana. Tapi kalau aplikasinya udah gede, ini nggak sesimpel itu. Bakal banyak banget hal-hal yang perlu kita adjust lah. Katakanlah si cache itu tadi tersebar di banyak repository, di 5 repository. Ya kita perlu ganti itu satu persatu. Belum lagi ternyata kalau nama-nama metode yang kita gunakan di Redis dengan in-memory cache yang baru saja kita develop itu beda. Ya kita perlu sesuaikan ulang semuanya. Dan hal-hal ini itu kita bisa tanggulangi dengan memanfaatkan yang namanya interface. Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Itu seperti ini. Contohkanlah di repository. Nah, kan kita pakai yang namanya in-memory ini ya. Atau tadi kita sudah contohkan yang pakai Redis. Nah, keduanya ini in-memory dan Redis itu merupakan cache. Itu merupakan layer cache yang digunakan sebagai penyimpanan in memory atau penyimpanan RAM gitu. Nah, itu kita bisa abstraksikan menjadi sebuah interface. Karena fungsionalitasnya sebenarnya sama aja, cuman implementasi konkretnya aja yang beda. Nah, kita bisa buat yang namanya interface di sini. Cache layer gitu ya misal. Sebagai interface. Nah, kan mekanisme dari cache ini kan sebenarnya simple ya. Dalam tanda kutip simple. Kita punya key dan si key nanti itu akan dicarikan value-nya ke dalam memori dan dia akan return yang namanya value-nya. Value-nya umumnya ya berupa string aja. Nah, abstraksinya itu bisa sebagai hal-hal kayak gitu. Misalkan di sini get, kita bisa kasih ini nama key dan juga value-nya sebagai string juga. Nah, gini. Dan ini kita bisa import ke dalam repository kita. Nah, ini juga jangan lupa diganti. Dan ini. Nah, ini tadi get seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu akan terjadi error di dalam main ini. Kenapa? Karena new user karena in-memory cache service ini dia nggak sesuai dengan kontrak yang diberikan. Maka dari itu kita perlu adjust agar sesuai dengan kontrak cache layer ini. Dan kontrak ini bisa kita terapkan di bagian factory functionnya. Misalkan di sini. Nah, ini kita bisa ganti sebagai cache layer. Ya, karena interface itu sudah berupa pointer ya. Jadi kalau kita pingin return pointer, ya jangan return pointernya, melainkan langsung sebagai value interface-nya. Karena interface itu sudah pada dasarnya udah wajib menerima pointer kayak gitu. Nah, ini juga perlu kita adjust sebagai cache layer. Nah, dengan kayak gini kita bisa tahu dari awal mana sih yang error. Dan ternyata yang error di sini di bagian in-memory cache service-nya, yang dimana kalau kita hover, errornya adalah doesn't implement cache layer, missing method get. Nah, jadi dari sini ketahuan nih, kalau ternyata in-memory kita itu belum mengimplementasikan yang namanya get. Nah, get ini belum diimplementasikan. Sebenarnya sudah, secara harfiah fungsinya udah, cuma nama fungsinya aja nggak sesuai. Nah, ini bisa kita sesuaikan nih. Ups. Nah, kayak gini. Nah, gini enak udah. Kita sudah punya in-memory cache service yang mengimplementasikan cache layer kita. Sehingga di sini ini kita bisa remove pointernya. Nah, kalau gini enak. Kalau semisal dari in-memory tadi kita pindahkan lagi ke Redis gitu ya. Ya, kita tinggal buat Redis-nya doang. Kita tinggal implementasikan metode-metode yang udah ada di in-memory tadi ke dalam Redis. Dan kita tinggal injekkan aja ke dalam user repository. Dengan kayak gitu, dengan kita mengimplementasikan interface, impact-nya itu nggak bakal kemana-mana. Kayak tadi misalkan dari sisi repository ya, kita
pindah dari Redis ke in memory. Nah, itu bakal ngimpact di satu metode kita ini. Belum lagi kalau misalkan aplikasi yang beneran, yang dimana kayak metodenya itu udah banyak banget, ada beberapa repository gitu. Ya kalau kita pakai versi konkretnya, atau kita nggak pakai interface, kita perlu adjust juga di bagian repositorinya. Tapi kalau udah ada interface, itu enak, kita tinggal adjust di bagian change-nya doang. Interface pun juga membantu menseragamkan metode-metode yang dipakai, karena di sini sudah ada kontrak get ya. Kayak tadi misalkan kita get change di sini. Nah, ternyata get change itu nggak sesuai sama interface-nya. Nah, interface membantu menseragamkan hal tersebut, sehingga kita cuman bergantung ke metode get ini di bagian repositorinya. Jadi manfaat interface itu adalah membuat reusable komponen itu yang seperti ini, yang bisa kita gonta-ganti, dan implementasinya itu banyak banget. Kalau misalkan di Go itu kan, kalau kalian pernah berurusan dengan library I/O atau package I/O, itu pasti ada, kalian familiar dengan yang namanya writer sama reader, dan itu juga merupakan salah satu contoh interface. Lalu kegunaan interface yang ketiga adalah membuat layered architecture. Gimana itu? Sebelum kita masuk ke implementasinya, kita coba bahas dari sisi teorinya dulu. Layered architecture ini sebenarnya sudah kita bahas tadi ya, saat kita mendemonstrasikan handler, use case, dan repository itu tadi. Ya kurang lebih contohnya sama kayak gitu. Misalkan di sini aku punya handler, aku punya use case, dan aku punya repo. Secara import, secara alur dependency itu kan kayak gini ya. Handler itu akan mengimport use case, dan use case akan mengimport repo. Nah, kayak gini. Hal-hal kayak gini itu umum kita terapkan ya, apalagi kalau kita mendevelop backend. Ada beberapa jenis architecture, cuman aku contohin di sini yang menurutku umum, dan biasanya use case ini bisa kita gantikan sebagai service atau apapun itulah. Dan manfaat kita melakukan hal kayak gini itu salah satunya adalah membagi tanggung jawabnya. Kalau misalkan handler ini bertugas untuk menangkap request dari user, request, kalau misalkan konteksnya adalah HTTP request, dan handler akan melakukan transformasi dari request yang berupa JSON misal ke dalam struktur yang bisa dipahami oleh bahasa pemrograman tersebut, katakanlah struct. Dan biasanya dari sisi handler pun dia akan melakukan yang namanya validasi nih. Nah, jadi secara tanggung jawab, handler itu bertugas untuk mengkonversi request user ke dalam struktur yang bisa dipahami oleh bahasa pemrograman tersebut, dan juga ada validasi. Dan setelah itu, handler akan meneruskan ke bagian logiknya. Dan logic itu biasanya itu masuk ke bagian use case. Logic ini biasanya juga bisa disebut sebagai business process ya. Ya itulah. Dan nanti use case ini akan terjadi banyak banget proses nih. Ada banyak banget proses agregasi, bisa aja use case nanti memanfaatkan beberapa repo dan lain-lain gitu. Dan kita akan bahas repo. Repo ini gampangnya adalah panggilan keluar atau ada I/O. I/O-nya berat di bagian repo ini. Dan dari sisi repo itu bakal ngambil dari database, umumnya kayak gitu, atau misalkan dari API luar. Jadi fungsinya repo itu kayak gitu. Dan implementasinya biasanya setiap layer ini bakal memanfaatkan yang namanya interface. Jadi bakal ada interface-nya sendiri-sendiri untuk handler, untuk use case, untuk repo. Itu interface-nya terpisah. Dan mereka akan saling bergantung dengan memanfaatkan interface satu sama lain. Bukan contoh konkret dari interface tersebut. Contoh tadi bakal seperti ini. Kalau tadi kita udah contohkan handler, repository, dan use case, tapi di sini kita masih memanfaatkan struct, yang dimana ini bukan interface atau bentuk konkretnya, maka kita bisa konversikan ini menjadi interface. Dan kita perlu metode apa aja nih? Yang pertama ada get user by ID. Ini kita bisa kopas saja. Nah, kayak gini. Terus karena ini namanya konflik, kita bisa coba ganti ini menjadi implementation kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, balik lagi untuk memastikan bahwa use case implementation ini mengimplementasikan metode-metode yang ada di interface, maka kita harus menjaganya dari factory function-nya. Nah, kayak gini. Sip. Begitu juga dengan layer repository itu tadi. Kita perlu buatkan yang namanya interface-nya. Nah, interface. Kita tinggal kopas saja metode-metode yang kita pakai di sini. Nah, kayak gini, sip. Ini karena namanya konflik lagi, kita ganti ke user repository implementation. Nah, kayak gini. Dan ini kita akan ganti sebagai interface. Nah, lalu kita pakai contoh konkretnya kayak gini.
karena tadi sudah aku jelaskan juga bahwa dependensinya kita perlu pakai namanya interface, bukan contoh konkretnya, maka kita perlu ganti di sini juga. Nah, tapi karena namanya udah sama, jadi kita nggak perlu ganti ya. Jangan lupa pakai interface, bukan contoh konkretnya. Nah, kayak gini. Jangan lupa juga di handler kita perlu ganti. Type user handler interface. Interface. Nah, kita kopas metode yang dipakai di sini. Ini namanya konflik. Nah, ini nggak perlu pointer ya. Sini jangan lupa diganti. Nah, kayak gini. Nah, karena user repository ini dari return pointer, ini nggak perlu kita ganti ke pointer. Oke, kayak gini. Kita sudah implementasikan layered architecture kita menjadi sebuah interface. Dan setiap dependensinya, misalkan dari sisi struct ini ya, struct ini kan dia butuh use case. Tapi instead of kita bergantung ke use case yang implementation, kita cukup bergantung ke interface-nya. Interface ini juga kita bergantung juga waktu kita melakukan injection. Dan di metode ini, kita nggak pakai implementation-nya, melainkan kita pakai interface-nya doang. Begitu juga dengan layer-layer lain nih. Nah, kalau misalkan kita tambahkan layer judge juga, layer judge pun kita pakai interface. Nah, dengan begini enaknya apa? Enaknya adalah kalau kita sewaktu-waktu pengen ngeganti, misalkan use case itu ada versi 2 gitu ya misal, ya kita cukup implementasikan use case yang baru di dalam package use case ini, ya lalu tinggal kita injekkan ke dalam handler, misalkan seperti itu. Atau benefit lain saat kita menggunakan interface pada layered architecture ini ialah berkaitan dengan yang namanya testing. Dan kita bakal masuk contoh yang keempat, yaitu mengenai testing. Jadi interface ini membuka kemungkinan kita untuk melakukan testing dengan sangat mudah. Dan konteks testing yang aku bicarakan di sini ialah unit testing. Jadi unit testing itu kita sederhananya mengetes logic dari codingan kita ya. Kalau misalkan dari sisi use case itu ada metode getUser. Ya kita tinggal tes getUser-nya ini aja. Dan ternyata dari sisi getUser itu dia bergantung ke salah satu metode yang ada di repository gitu. Misalkan getUser by ID. Nah, dia bergantung ke metode ini nih. Ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, tapi contoh paling mudahnya mungkin ya kita tinggal inputkan data ke dalam DB sebagai setup di dalam testingnya. Lalu kita setup use case kita, repository kita, lalu data-datanya itu tadi, baru kita bisa melakukan testing dari getUser ini. Dan cara testing seperti ini memang lebih reliable karena kita tes dari sisi use case, repo, hingga ke database. Tapi setup testing kita jauh lebih mahal karena kita juga perlu setup real DB-nya. Belum lagi kalau ternyata unit test kita integrasikan dengan sistem continuous integration kita. Ya kita juga perlu setup database-nya. Lalu cara tes yang lebih murah itu kayak gimana? Cara yang lebih murah ialah membuat yang namanya mock. Atau lebih murah lagi kita tinggal buat stub-nya. Dan kalau kita pengen buat mock atau mungkin stub, ya kita perlu interface. Konsep dari mock atau stub ini kita bisa sebut sebagai testing double ya. Dan ini sederhananya adalah kita buat repository palsu gitu, repo palsu, yang dia nggak bergantung ke database asli. Entah dia return-nya namanya dummy, atau kita pakai database yang lebih murah, yang setupnya lebih murah, atau sebagainya ya. Yang penting repository ini dia mengimplementasikan metode-metode yang sesuai, katakanlah get user by ID tadi. Nah, use case-nya tetap bisa bergantung ke repository palsu ini karena repository palsu secara kontrak dia tetap memenuhi. Tapi dari sisi implementasi, dia bisa aja return dummy atau return database palsu yang dimana use case nggak perlu tahu. Dan ini bisa kita simulasikan kayak gini. Contohkanlah, aku pengen buat stub dari repository ini. Ya ini sebenarnya sudah berupa stub sih karena dummy doang. Tapi aku contohkan lagi lah ya. Nah, mungkin di sini user repository stub yang dimana dia bakal return dummy. Oke, kita perlu implementasikan get by ID karena kita ingin dia mengimplementasikan interface user repository. User repository stub. Nah,
Dan kita tinggal return dummy di sini. User. Dummy user. Misalkan seperti ini. Dan ya, kita tinggal buat factory function ya. New user repository. Stop. Nah, ini nggak perlu bergantung ke apapun. Kita tinggal return. Di sini jangan lupa returnnya ya. Nah, kayak gini. Jadi saat kita nanti ingin melakukan testing dari sisi use case-nya, ya kita tinggal ganti si repository kita ini menjadi versi stub-nya atau versi dummy-nya. New user repository stub. Kita nggak perlu change-nya karena ini dummy doang, tapi dia masih bisa fit di use case kita. Nah, jadi nanti kalau kita pengen tes metode, misalkan metode get user by ID, kita tes metode ini ya, nanti get user by ID ini dia akan manggil ke repository yang dummy, yang palsu, bukan ke repository asli, dan ini jauh lebih murah daripada kita setup database real kayak gitu. Yang aku contohkan ini tadi merupakan stub ya. Kalau kalian pengen coba tes double yang lain, misalkan mock yang lebih advance, itu dia bisa expect argumen-argumen yang pasti ke dalam suatu function, ya kalian harus pakai mock. Ada beberapa contoh library yang bisa kalian gunakan, misalkan kalian bisa pakai gomock kayak gitu. Oke, mungkin sekian untuk video dari pembahasan interface kali ini. Semoga membantu kalian lah yang masih belum bisa memahami yang namanya interface. Dan bisa aku simpulkan kalau interface ini merupakan fitur yang powerful dan bisa kalian bawa ke bahasa pemrograman mana aja, nggak hanya Golang. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.